Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu menyimak dan berbicara, yaitu Ibu Happy Atma, dan yang saya hormati teman-teman kelas R2G. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat. Adanya saya di sini akan berbicara mengenai ceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Beliau memberi judul Bersabar dalam menerima ujian. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada manusia sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, maka tiada lain kecuali untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapi dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah mencintai kaumnya, maka diujinya lah terlebih dahulu. Bila seseorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam problem kehidupan, maka dalam hal ini berarti hamba itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ujian tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran, ketaatan, dan ketakwaan, jadi bukan berarti Allah membenci kemudian diberi ujian-ujian yang sangat berat, bukan. Karena adanya besar ujian yang akan diterima bila sabar menghadapinya. Sabar itu ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar menghadapi musibah atau cobaan yang menimpa. Dan yang ketiga, sabar ketika ujian kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara dan suatu saat nanti semua akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena bila tidak akan masuk amal soleh dalam ibadah kita itu. Yang kedua itu sabar terhadap ujian kepahitan dan musibah yang menimpa, harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan. Manusia hanya berencana dan berusaha, sedangkan Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita. Ketiga, sabar saat senang. Ini bersabar yang banyak dilupakan orang-orang. Padahal kesenangan kebahagiaan harus diserta-merta juga diiringi kesabaran. Karena apa? Karena kalau tidak bisa jadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang telah ia dapat selama hidupnya. Sabar dalam menyikapi segala sesuatu yang akan selalu menggoda iman. Yang akan selalu menggoda iman kita merupakan suatu hal yang sangat perlu kita pupuk dari sejak usia dini. Kesabaran dalam menahan hawa nafsu bisa menjadi nilai plus bagi kita
kita dalam mengarungi bahtera kehidupan ini yang semakin hari semakin besar godaan yang kita hadapi. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Sabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap dan menahan emosi, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan yang baik kelak di akhirat nanti, atau balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu bersama mereka, itu apa? Orang-orang yang sabar dan menjaga sholatnya dan menjadikan sholat itu sebagai penolongnya. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Dalam surah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ulaika yujzaunal ghurfatu bima sabaru wa yalqauna fiha tahiyyatan wassalama. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan yang tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Dan yang kedua, selanjutnya yaitu ceramah dari Ustadz Abdul Somad di dalam acara Damai Indonesiaku di TV One. Beliau memberi judul Tidak Ada Kebetulan, Hidup Itu Adalah Pilihan. Salah satu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua adalah nikmat untuk hidup. Ketika kita dilahirkan di dunia, kita tidak dapat memilih apakah kita akan menjadi orang kaya atau apakah kita akan menjadi orang miskin, dan tidak bisa memilih juga apakah kita akan menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Namun ketika kita telah lahir dan bertumbuh besar, maka nantinya kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan di dalam hidup. Pilihan yang kita pilih akan keberhasilan atau kegagalan. Di antara hidup untuk mencapai keberhasilan tentunya jalan melalui yang sulit, jalan yang berkelok, berbatu, maupun jalan yang panjang. Sedangkan itu semua harus kita lalui apabila kita memilih keberhasilan. Berhasil atau gagalnya kita di dalam kehidupan ini bergantung pada diri kita, bergantung pada usaha kita, bergantung pada doa-doa kita yang telah kita lakukan. Apakah apa yang ingin kita pilih dari sebagai orang yang akan memilih kehidupan yang enak atau yang tidak enak. Semakin besar usaha dan doa yang telah kita lakukan, maka peluang keberhasilan itu
di dalam hidup akan semakin tinggi, dan sebaliknya semakin kita malas untuk usaha, semakin kita malas untuk berdoa, maka peluang untuk kegagalan pun semakin tinggi. Jadi mana yang kita pilih antara berhasil atau gagal itu ada di dalam diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.